Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan mengajak setiap kita untuk mendoakan gereja-gereja Tuhan yang berdiri di seluruh dunia ini. Mereka yang mengalami kesulitan untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan gereja-gereja dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama tertentu di negeri ini. Mari berikan waktu untuk kita mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan. Dalam video kali ini saya akan memberitahukan atau menunjukkan kepada setiap kita bagaimana gereja dirusak oleh oknum yang mengatasnamakan agama tertentu, bahkan memakai nama Tuhan untuk menghancurkan gereja. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita simak video ini. Ya, sungguh miris kalau kita melihat peristiwa yang terjadi, bagaimana gereja dihancurkan akhir-akhir ini. Saya bertanya-tanya, dengan menyebut nama Tuhan atau kebesaran Tuhan dan dipakai untuk menghancurkan gereja-gereja di negeri ini, sungguh itu adalah sesuatu yang sangat miris dan menimbulkan pertanyaan besar bagi setiap kita. Pertanyaan yang muncul di benak pikiran saya, apakah Allah itu mengajarkan sesuatu yang tidak baik? Apakah Allah itu mengajarkan sesuatu yang menyakiti agama orang lain? Dan apakah Allah itu mengajarkan untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain? Silakan netizen yang mengerti boleh menjawab di kolom komentar untuk berkomentar akan hal ini. Jika Allah memang mengajarkan setiap kita untuk menghancurkan rumah ibadah agama tertentu, berarti apakah Allah itu jahat? Alkitab mengajarkan kepada setiap kita dalam Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk hidup damai dengan semua orang. Bahkan hukum yang terutama mengajarkan untuk kita mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40, ketika orang Farisi menanyakan tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, di sini Yesus menjawabnya. Di dalam ayat yang ke-36, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi sangat jelas Alkitab mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab di sini menyiratkan bahwa ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mencintai Allah, maka secara otomatis kita juga mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar melalui setiap peristiwa yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita renungkan, apakah Allah itu mengajar kita untuk tidak mengasihi sesama kita? Apakah Allah mengajar kita untuk menghancurkan rumah ibadah agama tertentu di negeri ini? Ya, kalau kita melihat dalam iman kekristenan, kita belajar untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan untuk beribadah, mengalami tekanan, bahkan rumah ibadah dihancurkan. Kita terus doakan, kiranya Allah memberkati setiap mereka, dan kiranya Allah mengampuni setiap mereka. Biarlah melalui video pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.